Halo, nama saya Nelson Roberto Tavares Duarte. Saya adalah mahasiswa Teknik Elektro Universitas Katolik Sugio Pranoto. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang topik tugas akhir saya dengan judul Metode Injeksi Pulsa untuk meningkatkan kepresisian penggunaan rotary encoder pada motor switch reluctant dengan dosen pembimbing saya, Bapak Profesor Dr. Insinyur Slamet Riyadi, MT. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan tentang topik tugas akhir saya dengan judul Metode Injeksi Pulsa untuk meningkatkan kepresisian penggunaan rotary encoder pada motor switch reluctant. Presentasi kali ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pendahuluan, metodologi penelitian, hasil pembahasan, dan terakhir adalah kesimpulan. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan di sini didasari oleh latar belakang penelitian, ya. Perkembangan penggunaan SRM pada aplikasi industri dan kendaraan listrik banyak diterapkan. Hal ini dikarenakan SRM memiliki kelebihan seperti tidak menggunakan magnet permanen serta konstruksi sederhana berupa inti besi pada rotor dan belitan stator. Dalam pengoperasiannya, SRM membutuhkan informasi posisi rotor. Informasi posisi rotor yang sering digunakan adalah sensor Hall effect yang sudah terpasang dalam bodi motor. Pemasangan pada bodi motor ini munculnya adanya kelemahan, yaitu akurasi. Untuk mendapatkan akurasi yang baik, maka rotary encoder digunakan sebagai informasi posisi rotor. Rotary encoder dipilih karena memiliki tingkat akurasi dan kepresisian tinggi, tapi dalam memasangnya membutuhkan sinkronisasi antara rotary encoder terhadap posisi rotor. Sinkronisasi dapat dilakukan dengan metode injeksi pulsa. Proses injeksi pulsa dilakukan untuk mencari kesesuaian antara posisi rotor dengan pulsa rotary encoder. Hasil dari injeksi pulsa digunakan untuk menentukan profil induktansi pada posisi tertentu. Sehingga, dalam penempatan sudut fasa dapat ditempatkan pada sudut yang tepat dan dapat memaksimalkan pengoperasiannya. Kita masuk ke bagian metode penelitian, yaitu pada metode injeksi pulsa. Ya. Untuk mengetahui posisi rotor menggunakan rotary encoder membutuhkan kurva karakteristik profil induktansi pada switch reluctant motor. Profil induktansi dapat diketahui dengan proses injeksi pulsa pada belitan stator untuk pada setiap sisi. Pulsa yang diberikan memiliki frekuensi yang tinggi dengan amplitudo yang rendah. Proses injeksi pulsa menghasilkan sinyal impuls arus ditambahkan pada warna merah yang berbanding terbalik dengan nilai induktansi pada switch reluctant motor yang berwarna biru. Oke, kita setelah tahu induktansi, sekarang apa hubungan antara posisi rotor dan juga induktansi SRM? Ini adalah gambar yang A adalah gambar posisi rotor dan B adalah kurva karakteristik profil induktansi pada SRM. Kurva karakteristik pada profil induktansi SRM memiliki wilayah yang berbeda-beda. Yang pertama adalah wilayah 0 hingga θ 1 dan juga θ 4 hingga θ 5. Pada interval wilayah ini, kutub stator dan kutub rotor berada pada posisi yang tidak sejajar. Induktansi pada motor ini memiliki nilai minimum dan pada posisi ini motor tidak menghasilkan torka. Selanjutnya adalah posisi θ 1 hingga θ 2. Pada posisi ini kutub rotor mendekati kutub stator dan induktansi mulai menuju ke nilai maksimum. Pada posisi ini motor menghasilkan torka positif. Selanjutnya adalah θ 2 hingga θ 3. Pada posisi ini kutub stator dan kutub rotor pada posisi yang sejajar dan menghasilkan induktansi yang maksimum dan konstan. Yang terakhir adalah posisi θ 3 hingga θ 4. Pada posisi ini kutub rotor mulai menjauhi kutub stator dan induktansi mengalami penurunan. Pada posisi ini juga motor menghasilkan torka negatif. Setelah kita mengetahui posisi rotor dan induktansi, sekarang saatnya kita melakukan sinkronisasi posisi rotor terhadap pulsa rotary encoder. Motor yang digunakan adalah SRM 4 fasa, yaitu terdapat 6 buah rotor dan 8 buah stator. Dan rotary encoder digunakan adalah menghasilkan pulsa 2000 pulsa untuk pin A dan sebuah pulsa untuk pin Z apabila pin A telah melewati satu putaran. Proses sinkronisasi dapat diketahui adalah dengan melihat induktansi. Pada penelitian ini, dalam satu putaran menghasilkan 6 nilai maksimum induktansi yang saling berjarak 60 derajat. Atau dalam 60 derajat elektrik atau 333 pulsa pada rotary encoder. Hal ini didapatkan dari 360 dibagi 6 untuk mendapatkan 60 derajat elektrik dan 2000 pulsa dibagi 6 dan menghasilkan 333 pulsa. Informasi posisi rotor yang diketahui digunakan sebagai penentuan sudut fasa dalam eksitasi stator.
Ya, tadi kita sudah mengetahui ya. Penentuan sudut fasa diletakkan pada kemiringan induktansi positif atau induktansi mulai meningkat. Hal ini karena pada posisi ini motor mulai menghasilkan torka positif. Ya, kita contoh untuk mengambil induktansi A. Pada induktansi A, sudut fasa dinyalakan pada derajat 5 derajat hingga 20 derajat. Maka dari nilai sudut itu akan dikonversi menjadi nilai pulsa atau setara dengan pulsa pada rotary encoder, yaitu 28 pulsa hingga 112 pulsa. Oke, kita masuk ke algoritma kendali di metode penelitian selanjutnya. Ya, algoritma kendali pada penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahapan pertama dan tahapan kedua. Tahapan pertama yaitu menjalankan SRM sebagai motor stepper, dan tahapan 2 adalah proses motoring SRM menggunakan rotary encoder. Pada tahapan pertama, SRM menjalankan sebagai motor stepper untuk memenuhi pulsa pin Z pada rotary encoder yang dihubungkan dengan fasilitas timer interrupt atau interrupt 2 INT2 yang diwakilkan dengan variabel Z. Untuk menjalankan SRM sebagai motor stepper dilakukan dengan menyalakan saklar setiap fasa secara bergantian menggunakan fasilitas delay hingga INT2 tercapai. Apabila INT2 tercapai atau Z sama dengan 1, maka pulsa pin A yang dihubungkan pada INT1 akan mulai menghitung atau P sama dengan P tambah 1 dan masuk ke tahap 2. Pada tahap 2, variabel Z telah terpenuhi, maka pulsa pin A mulai diolah oleh mikrokontrol untuk menyalakan setiap saklar pada konverter. Fasa A akan menyalakan saklar 1, saklar 2, fasa B untuk menyalakan saklar 3, saklar 4, fasa C untuk menyalakan saklar 5, saklar 6, dan fasa D adalah untuk saklar 7 dan saklar 8. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan dibagi menjadi 3, yaitu ada parameter motor, injeksi pulsa, dan kendali motoring SRM. Yang pertama adalah parameter motor yang seperti gambar di layar berikut. Dan ada juga gambar pengujian implementasi pada prototype. Yang pertama kita lakukan adalah proses injeksi pulsa. Injeksi pulsa yang diberikan adalah gelombang pulsa dengan frekuensi 10 kHz untuk setiap fasa. Dari hasil injeksi pulsa didapatkan impuls arus untuk fasa A, untuk impuls arus fasa B, impuls arus fasa C, dan impuls arus fasa D. Hasil dari impuls arus tersebut maka akan dikonversi menjadi nilai pulsa, yaitu dengan ada tabel itu adalah pola pensaklaran dan mengkonversi nilai sudut menjadi nilai pulsa. Setelah dikonversi akan diolah oleh mikrokontrol sehingga mendapatkan hasil gelombang pensaklaran setiap fasa dan interrupt dalam satu putaran, ya. Yang A itu adalah interrupt dari fasa Z, interrupt pada pulsa rotary encoder yang pin Z. Untuk yang B adalah pensaklaran fasa A, C itu adalah pensaklaran fasa B, yang D adalah pensaklaran fasa C, dan yang E adalah pensaklaran fasa D. Di situ tampak ya dalam satu kali putaran, dalam satu interrupt terdapat 6 kali pensaklaran. Dari hasil pensaklaran itu didapatkan hasil gelombang arus setiap fasa, terus hasil gelombang tegangan dan pada fasa, dan menghasilkan arus puncak sebesar 1,2 ampere dengan kecepatan 1661 rpm. Ya. Berikut akan ditampilkan video pengujian pada laboratorium. Oke, tahap pertama adalah menjalankan SRM sebagai stepper. Menjalankan motor SRM sebagai stepper hingga pulsa pada pin Z terpenuhi. Apabila terpenuhi akan masuk ke motoring SRM menggunakan rotary encoder. Dan tampak kecepatan dihasilkan adalah 1600 rpm. Kesimpulan dari penelitian tugas akhir ini adalah, yang pertama adalah penentuan posisi rotor dapat diketahui melalui metode injeksi pulsa yang menghasilkan impuls arus dan dikomparasi dengan profil induktansi SRM. Yang kedua, penentuan sudut fasa yang tepat menggunakan pulsa rotary encoder diberikan pada induktansi positif hingga sebelum masuki induktansi negatif agar menghasilkan performa motor yang optimal. Sekian presentasi dari saya, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.